Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, halo semuanya. Karena ini gelarnya kan lama banget ya, dan jadi kita akan melakukan diskusi bisnis lagi. Tapi ini mah goyang-goyang, ntar gue off cam juga. Di video kali ini gue akan sharing-sharing tentang kasus bisnis ya, ini terkait ekspor. Sebenarnya case ini itu ada beritanya, tapi pas ekspor lagi, itu datanya nggak terlalu detail. Dan ini ini beberapa dari KKN sudah aja temu pas ekspor, cuma nggak ada personal lagi. Gitu. Kayak gue oke ya, supaya kalian nggak bingung juga. Bismillah, jadi ini kemarin, tahun lalu, gue ikutan manajemen eventnya Universitas Negeri Jakarta. Dan ini case-nya sangat-sangat sederhana, tapi kita baca dulu ya. Kalau misalnya saat ini itu udah ada 300 pelaku UMKM yang memasarkan produknya ke luar negeri dan sangat membanggakan bagi Kabupaten Sidoarjo. Produk usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo udah menembus pasar internasional dan ditelur oleh CV Indigo Sejahtera. Bupatinya mengatakan udah ngirim 8 kontainer ke negara Timur Tengah seperti Jeddah, Arab Saudi. Saatnya UMKM itu merambah ke mancanegara. Terus juga udah ada 300 pelaku UMKM di Sidoarjo yang udah memasarkan produknya ke luar negeri kayak gitu. Ya intinya ya bangga UMKM naik kelas kayak gitu ya. Terus ini tinggal globally act locally harus go internasional menjadi pahlawan bisa baru buatnya pemain di negaranya sendiri. Oke, nah, ini silakan dibaca aja. Intinya itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh CV Indigo Sejahtera agar ekspor dana ini tidak hanya untuk jangka waktu pendek, tapi bisa menjadi hubungan jangka panjang yang akan terus meluas cakupannya ke negara-negara lain. Mohon dijabarkan ide kreatif untuk memaintain pergerakan pemasaran, keuangan, aspek sosial, serta lingkungan untuk CV Indigo Sejahtera dalam rangka menjaga momentum ekspor ini. Nah, gue pribadi kan emang belum pernah ya jadi praktisi ekspor. Cuman gue secara logika aja, common sense, sebagai orang yang ngelihat gimana sih perhelatan orang ekspor ya lewat berita ataupun yang lain gitu. Ya, mereka harus punya effort untuk ambil beda ya terkait produknya. Entah kayak ngasih kampanye khusus ataupun yang lain. Nah, kita bahas aja. Oh ya, betul. Alhamdulillah gue di lomba kali ini gue dapat juara 3. Gak nyangka banget, soalnya gue juga berjuang sendiri ya. Gue nggak pakai tim, pakai individual. Jadi lagi-lagi jangan sombong ya Kun, tetap ya, yang tetap masih ilmunya Allah aja. Oke, jadi ini penghargaan gue. Kemarin katanya saya sangat-sangat singkat, gue nggak buat uh, financial budgetingnya karena emang gue gak kebayang gitu ya. Tuh, ini papernya, pendahuluannya teman-teman silahkan menuliskan kondisi UMKM Indonesia per hari ini dan referensi yang ada. Itu, terus juga kita supaya jurinya tahu apa sih Zai yang sebenarnya lo solve gitu ya. Lo bisa garap pakai identifikasi masalah dan penyebab, analisis, situation, communication, question. Jadi teman-teman kayak tinggal gambar aja situasi sekarang itu UMKM itu gimana, komunikasinya masalahnya apa aja terkait UMKM kan banyak banget dan itu susah banget untuk diberantas ya. Kayak gitu. Terus ini questionsnya kita tinggal copy paste atau kayak memparafrase karena kan question ini akan menjawab case yang tadi. Case yang tadi kan minta 4 hal. Gimana caranya industri with lore ini, UMKM Sidoarjo ini dia merambah ke luar negeri dengan cara melihat kekuatan finansial sampai lingkungannya. Kayak gitu. Nah ini ada analisisnya, padahal gue nggak pakai tim ya. Mereka tim aja, SWOT, ya, SWOT UMKM itu sekarang seperti apa. Terus juga kesimpulan dan saran ini kayak langsung gue spill aja solusi-solusinya. Soalnya kenapa sih kok bagian essay lo singkat banget? Ini gue ngikut panduannya aja, panduan lombanya gitu ya. Nah, terus ini buat pemasaran sendiri, eh gue untuk menjawab solusi ini adalah dengan cara melihat passion tadi sih kan tadi di highlight tuh. Mohon dijawabkan indikatif untuk memaintain pergerakan pertama pemasaran, kedua keuangan, ketiga aspek sosial, keempat lingkungan. Jadi gue kayak nge-plotting solusi gue ke masing-masing bagian ini.
kayak gitu kan, karena tuh yang panitia mau, ya udah gue buat, tapi sangat-sangat sederhana ya pun, kayak nggak rumit kan gitu ya, dan mungkin kurang sistematis juga, jadi ini solusinya agak abstrak gitu ya. Nah, ini juga solusinya gue dapetin dari insight yang gue baca-baca selama gue main media sosial, karena itu yang gue suka. Per hari ini emang belum rajin baca buku, cuman harapannya bisa cari ilmu lewat buku juga, karena lebih apa ya, lebih mungkin compact ya bahasa Inggrisnya, lebih ya lebih gimana sih, ya lebih berilmu buku daripada media sosial ya, istilahnya kayak gitu. Nah, ini untuk marketingnya sendiri, eh sekarang itu kan orang-orang kayak pada pakai media sosial ya. Gadget tuh kayak 24/7 mereka pakai. Kalau target utama gue sendiri sih, gue lihat kalau UMKM ini eh, bisa mengepakkan sayap ke dalam negeri dulu. Jangan ambis ke luar negeri gitu loh. Soalnya itu kan mie telurnya baru yang tahu kan orang Sidoarjo aja ya. Belum tentu orang Sidoarjo juga tahu gitu kan kasarannya. Ya udah gue cuma nulis di sini kayak nge-highlight untuk jurinya tahu solusinya tuh buat siapa sih Dra. Ya udah gue tulis aja kalau ini emang catatannya ke dalam negeri. Ini gue terinspirasi sama akun BEM fakultas gue. Kalau misalnya eh mie ini kan komoditasnya anak-anak mahasiswa ya. Ada yang ngekos, ada yang kerja segala macam. Ya udah gue kayak mikirnya buat aja kampanye muda bangga pakai produk UMKM, karena anak-anak muda tuh yang jadi pasar barang-barang murah gitu loh. Jadi gitu sih kalau gue ya mandangnya. Teman-teman silakan baca aja. Terus misalnya BEM itu kan sarana aktivisme mahasiswa. Selain BEM juga sebenarnya organisasi lain banyak sih yang kayak akan sosialisasikan bahwa ini guys ada isu penting lah dari pergerakan lah, isu buruh lah segala macam kan itu di cover sama BEM ya. Nah, tapi BEM-nya juga per kampus beda-beda ya. Gue kira kayaknya oke sih kalau misalnya BEM nih kolaborasi sama orang-orang UMKM karena mereka membutuhkan sekali kayak gitu. Terus ini juga ada marketing buat ke luar negeri. Jadi kalau misalnya luar negeri itu kan lebih ke aktivasi media sosial ya, karena banyak loh orang-orang luar negeri itu yang kagum sama Indonesia. Jadi gue cuman bilang kalau misalnya ada konten pemesanan Midlore ini dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris lewat platform Instagram sama YouTube. Terus WhatsApp bisnis buat pemesanan. Terus buatlah konten-konten yang uh, saling terkoneksi ya. Kayak misalnya resep, fun fact tentang mie telur, terus ada juga competition, terus menyediakan lapak bagi UMKM, dan mengadakan kegiatan seperti kelas offline, bagaimana cara berwirausaha. Ya, bagi teman-teman UMKM yang sudah go sukses gitu ya, mereka bisa share ilmunya. Itu sih ya, Kak, ya. Terus juga melakukan konsinyasi alias kayak nitip barang. Mungkin kalau teman-teman lihat Krisna Bali itu kan bukan produk Krisna semua ya, tapi kayak ada produk titipan. Nah itu bisa tuh konsepnya midlore-nya dititipin ke oleh-oleh. Tapi kalau gue mikirnya ya, itu tuh oh my god, ada besar lelat, sorry guys. Eh, ke pihak-pihak travel. Yang dia kan membawa wisatawan atau pelanggan tuh antar kota ya. Itu bisa dititipin sih. Gue sering kali pas dapat Grab ataupun dapat travel atau sejenisnya, itu di belakang sofa itu ada tulisan, ayo liburan ke pantai X dengan travel ini, hubungi XXX sekian. Jadi banyak sih platform pemasaran kayak gitu ya. Dan dilengkapi juga dengan buku resep ataupun dilengkapi sama buku instan. Jadi mereka biar ingat sama Indonesia terus. Tapi kayak gitu. Terus juga kerjasama sama influencer atau food reviewer ataupun koki yang suka masak-masak. Pasti kan mereka akan mencoba produk kita kan. Soalnya kalau untuk makanan sendiri itu butuh first and first marketing. Teman-teman nggak bisa tuh cuma order doang. Dia harus nyicipin juga. Ya kalau nggak bisa nyicipin lewat digital, ya seenggaknya dia melihat kelezatannya, kurang lebih kayak gitu. Dan terus juga ini bukan sama dengan restoran Asia halal yang ada di Asia Tenggara. Karena di Indonesia aja halal tuh masih menjadi pro kontra gitu ya. Maksudnya umat muslim juga kalau gue di kolom komentarnya muncul yang berdebat lah, alah lebay banget loh, kayak banyak yang pro kontra, jadi emang masih banyak titik-titik di Indonesia ya itu belum terjangkau buat produk halal ini, apalagi kalau mau keluar negeri, jadi ya slow down dulu kayak gitu. Nah terus buat keuangan sendiri, ya membuka reseller, karena kalau zaman sekarang kan orang-orang pengen berduit dari rumah ya, nah itu bisa jadi
peluang buat UMKM-nya kayak nyiptain agen-agen afiliator gitu. Terus memperkuat pemasaran via online. Oke. Buat sosial, gue pribadi pernah melihat di The2 Game ada brand susu, namanya Susu Sarjana itu. Kalau misalnya mahasiswa foto sama rektor ataupun di kampus, nanti mereka akan dapat susu gratis. Kurang lebih kayak gitu ya. Maksudnya mungkin berada komunikasi tercipta antara mahasiswa dan atasan kampus gitu. Tapi tujuannya bagus. Terus juga kerjasama dengan program mahasiswa wirausaha. Kita melibatkan teman-teman muda ya, karena kan mereka yang berkreasi. Jadi PMO itu kayak sarana bisnis mana anak-anak. Mereka bisa buat makanan ataupun brand-brand lain kayak gitu. Nah, terus juga bisa kerjasama sama catering, food and beverages, panti, sama yayasan. Gue pernah lihat itu ada pun bagus banget menginspirasi gue. Ada dua saudara yang dia itu berkorban hidupnya ya untuk merawat ODGJ. Ya kebayang ya maksudnya pahalanya gimana ya. Cuman gue ngelihatnya mereka kan butuh pangan yang emang itu dibuat untuk orang banyak ya. Jadi gue rasa banyak sih sentra-sentra market channel yang membutuhkan mie telur ini kayak gitu. Bahkan warteg-warteg juga butuh kan. Nah, terus ini buat luar negeri, kalau gue ngelihatnya Indonesia itu kan punya perhimpunan pelajar Indonesia ya. Setiap orang mau keluar luar negeri itu pasti dia ada PPI Turki, PPI Hungari, PPI China, dan lain-lain. Jadi mereka kalau pergi ya, titip dong mie telurnya, kayak gitu sih gue nih. Terus juga bekerjasama dengan pihak volunteer aksi cepat tanggap ya. Tahun lalu tuh kan viral ya ACT ya. Ataupun yayasan volunteer lain. Jadi kan orang-orang tuh pasti bencana tuh datang secara repetitif ya. Maksudnya tidak diduga, bisa juga jadi bencana sosial maupun non sosial. Jadi ya banyak sih peluangnya untuk UMKM ini mengepakkan saya lewat brandingnya yang peka dengan usia. Dan buat lingkungan, gue cuma ngelihatnya ya kalau orang-orang kerja bakti itu ada hadiahnya lah, misalnya masyarakat warga terbersih, warga terrajin atau apa kan event-event masyarakat kan masih banyak ya. Apalagi kan pasca pandemi orang-orang udah pada turun keluar rumah semua. Terus juga misalnya mendukung masyarakat daerah itu ikut kegiatan vaksin ataupun donor darah. Terus nanti yang udah donor darah dapat telur apa gimana gitu lah. Itu istilahnya ya. Terus juga mengamanyakan produk UMKM yang zero waste. Misalnya aja produk minyak ini nanti dibungkus sama suatu hal yang bisa dikembalikan ke perusahaan, pasti itu bisa dipakai lagi ataupun dalam bentuk lain. Kayak gitu. Misalnya mie-nya dikemas dalam wadah plastik, kan bisa kan? Nanti kan plastiknya bisa dipakai buat hal lain. Jadi nah, itu dari gue, semoga bermanfaat. Ini ada webnya. Isinya kurang lebih sama kok. Kayak ini cuma visualisasinya aja. Nanti buat teman-teman yang mau bisa DM Instagram gue ataupun komen di bawah nih ya. Kayak gitu nanti gue suka reach out. Itu deh. Dari sekian dari gue. eh Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena ini lagi di dalam mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.